Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mubtadi'il bada'i wal mustani'is sana'i syari'is sunani wasyara'i' alladhi syamila ihsanuhu wa lutfuhu wa ghamara imtinanuhu wa atfuhu. Ahmaduhu subhanahu ala jazili na'ama'i wa ashkuruhu ala taradufi ala'i. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bi kitabin awdaha wa lisanin afsahah wa syar'in syarahah wa dinin fatahah. Falam yata sallallahu alaihi wasallam fasadan illa aslaha wa la inadan illa zahsaha wa la mughlaqan fid dini illa fataha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ma halalahu malakun aw sabbaha. Amma ba'd, fa ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sahabat TV MUI Kota Bekasi yang senantiasa sehat, walafiat, smart, giat, dan yang penting bahagia selalu. Ketemu lagi dalam channel yang kita banggakan bersama, channel TV MUI Kota Bekasi, dalam rubrik Kalam Jumat dalam tema silaturahim memprotek pahala amal. Saudara, manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa aktif berinteraksi dengan sesamanya, terutama dalam hubungan muamalah. Karena itu dalam perjalanannya ada hal-hal yang kurang berkenan di antara mereka, melakukan kesalahan-kesalahan baik disengaja ataupun tidak disengaja, kecil atau besarnya. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan antara manusia ini harus disilaturahimkan, harus saling memaafkan, dan harus selesai di dunia. Sebab apabila tidak, maka di akhirat akan menjadi bahaya. Mengapa? Karena di akhirat tidak akan diterima orang meminta maaf kepada orang lain kecuali harus membayarnya. Dan bayaran yang harus diserahkan adalah pahala amal, pahala amal sholatnya, pahala amal puasanya, pahala amal zakat, dan segala amal, pahala amal yang sudah dilakukannya untuk menebus kesalahan yang belum selesai di dunia. Tertuang dalam hadis Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal muflis? Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, tahukah kalian, sahabat-sahabat, apakah yang dimaksud muflis itu? Apakah yang dimaksud bangkrut itu? Qalu al-muflisu fina man ya'ti yaum, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut, orang yang muflis di kami, menurut kami di dunia ini adalah orang yang sudah tidak mempunyai harta benda dan tidak punya uang sepeser pun.
Ini muflis dunia. Maka Nabi kemudian mengatakan, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakah wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa safaka dama hadha wa akala mal hadha wa daraba hadha fayuqta hadha min hasanati wa hadha min hasanati wa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alayhi ukhidat min khotoyahum faturihat alayhi thumma turihat finnar. Orang yang bangkrut, orang yang pailit, kata baginda Rasulullah SAW, dari umatku adalah orang yang datang kelak di hari kiamat dengan membawa pahala amal yang sangat banyak, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, dan pahala-pahala yang lainnya. Tetapi urusannya dengan manusia belum selesai. Dia belum meminta maaf kepada orang-orang yang telah dianiayanya. Ada yang dicaci makinya, ada yang dituduh difitnahnya, ada yang ditumpahkan darahnya, ada menguasai harta bendanya, merusaknya, mencurinya, memperdayanya, dan memukulnya. Di sini baginda Rasul menyebutkan 5 hal, tapi bisa kita ringkas menjadi 3, yaitu zalim kepada badan jasmaninya, yaitu memukul, menendang, menyubit, melukainya sampai membunuhnya. Ini bisa dijadikan satu, namanya zalim terhadap badan jasmani. Yang kedua, berbuat zalim terhadap harta bendanya, yaitu dengan cara memakan harta benda. Makan di sini maksudnya adalah menguasai dengan tidak benar, mencurinya, memperdayanya, atau bahkan merusaknya. Itu adalah mendolimi harta bendanya. Kemudian yang ketiga adalah mendolimi hatinya, menyakiti hatinya, yaitu dengan mencaci maki di depan umum atau menuduh, memfitnah, atau memperbincangkan keburukannya. Jadi yang 5 ini bisa diringkas menjadi 3. Orang yang berbuat zalim kepada badan jasmani wajib diselesaikan di dunia. Dan menyakiti harta benda atau menyakiti hati, ini semua harus selesai di dunia. Apabila lepas di akhirat nanti, maka seperti yang disabdakan baginda Rasulullah SAW, semua pahala-pahala amal ibadahnya akan diberikan sebagai tebusan kepada orang-orang yang didoliminya. Pahala sholatnya dikasihkan kepada yang pernah dibentak-bentak, pahala puasanya diberikan kepada orang yang harta bendanya pernah dirusak, kemudian pahala hajinya diberikan kepada orang-orang yang pernah dituduh difitnahnya, dan seterusnya. Dan ketika pahala-pahala amal itu sudah habis dan masih ada orang-orang yang mengadukan kepada Allah tentang kezalimannya,
maka diambillah sebagian dosa-dosa orang yang didoliminya itu, kemudian dilemparkan kepadanya, dan akhirnya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Itulah yang namanya muflis, itulah yang namanya bangkrut. Banyak amal ibadahnya, sholatnya luar biasa, tapi ujung-ujungnya masuk neraka. Puasanya luar biasa, jangankan yang wajib, yang sunnah dikerjakan, tapi akhirnya karena tidak selesai dengan urusan manusia, dia dilemparkan ke dalam api neraka. Karenanya dalam kesempatan yang baik ini, mari bersama-sama kita saling memaafkan. Jangan gengsi meminta maaf. Jangan berkata, ya mengapa saya harus minta maaf sama dia? Tidak level dong. Atau jangan juga kita pelit memberi maaf kepada orang. Allah berfirman, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ketika ayat ini diturunkan, Nabi kita Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Ma ya Jibril? Apa ini ya Jibril?" Maka Jibril berkata, "Innallaha amaraka an ta'fuwa man dzalamak." Allah memerintahkan kepada kamu agar kamu memberi maaf kepada orang-orang yang berbuat zalim kepadamu. Wa ayyusina ala man haramak, atau wa yu'ti man haramak, dan kau hanya memberi kebaikan kepada orang-orang yang memberikan keburukan kepadamu. Wa tasilaman qata'ak, dan bersilaturahim kepada orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Inilah pentingnya meminta maaf. Karena dengan meminta maaf semasa kita hidup, maka pahala amal kita akan menjadi utuh milik kita, tidak berpindah tangan. Tetapi kalau kita tidak meminta maaf atas kesalahan-kesalahan kita, maka pahala amal kita akan berpindah tangan, tidak lagi menjadi milik kita. Bahkan kita datang dengan tanpa amal, justru kita mendapatkan amal buruk dari orang lain. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berhubungan baik dengan Allah dan berhubungan baik dengan sesama manusia. Ja'alana Allah wa iyyakum minalladzina istami'ul qawla fayattabi'una ahsanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.